Apa itu kandungan gula? Apakah kandungan gula itu maksudnya gula pasir yang tercampur pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari? Bukan itu yang dimaksud dengan kandungan gula. Kandungan gula adalah nama lain dari kandungan karbohidrat yang sudah dibahas pada video materi yang telah lalu. Gula atau karbohidrat adalah kandungan gizi yang ada pada semua produk alami, baik hewani maupun nabati. Pada produk hewani, kandungan gula ini bisa kita temukan pada sumber makanan seperti susu dan madu. Susu tidak memiliki serat, sedangkan madu hanya memiliki sedikit serat. Pada produk nabati, kita dengan mudah dapat menjumpai kandungan gula ini pada semua bagian tumbuh-tumbuhan, tentunya dengan tambahan serat juga, sebab produk nabati atau tumbuh-tumbuhan pasti memiliki serat. Jadi, setiap kali kita mengonsumsi produk nabati apapun, itu berarti kita sudah mengasup gula ke dalam tubuh. Sumber makanan alami, baik itu yang hewani maupun yang nabati, mengandung senyawa kimia gula yang berbeda-beda. Susu mengandung laktosa, madu mengandung sukrosa. Produk nabati seperti biji-bijian mengandung maltosa. Produk nabati seperti umbi, buah, batang, dan dedaunan mengandung sukrosa. Semua kandungan gula ini nantinya akan dijadikan sumber energi oleh sel-sel tubuh. Akan tetapi, senyawa kimia gula yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk dijadikan sumber energi itu bernama glukosa. Lalu, bagaimana prosesnya untuk mengubah laktosa, maltosa, dan sukrosa pada sumber-sumber makanan hewani dan nabati tersebut menjadi glukosa? Yaitu dengan melalui proses cerna atau metabolisme. Berikut ini penjelasan tentang alur metabolisme laktosa, maltosa, dan sukrosa di dalam tubuh. Metabolisme laktosa. Ketika seseorang mengonsumsi susu hewani dan makanan tersebut akhirnya masuk ke usus, kandungan laktosa pada susu tersebut akan dipecah di dalam usus menjadi dua senyawa kimia gula yang lebih kecil, yaitu glukosa dan galaktosa. Dua senyawa ini kemudian diserap oleh usus dan masuk ke liver. Senyawa kimia gula yang sudah berbentuk glukosa dapat langsung dilepaskan ke pembuluh darah untuk diangkut menuju sel-sel di seluruh tubuh untuk dijadikan sumber energi. Sedangkan senyawa kimia gula yang masih berbentuk galaktosa masih harus diproses terlebih dahulu menggunakan enzim galaktokinase di dalam liver untuk diubah menjadi glukosa. Hanya jika sudah melalui proses pengubahan inilah baru akhirnya glukosa tersebut dapat dilepaskan ke pembuluh darah untuk diangkut menuju sel-sel di seluruh tubuh untuk dijadikan sumber energi. Metabolisme maltosa. Ketika seseorang mengonsumsi produk nabati berupa biji-bijian seperti jagung, oat, gandum, barley, beras, dan yang semacamnya itu, dan saripati makanan tersebut akhirnya masuk ke usus, maka kandungan maltosa pada makanan tersebut akan dipecah di dalam usus menjadi dua senyawa kimia gula yang lebih kecil, yaitu glukosa dan glukosa. Dua senyawa ini kemudian diserap oleh usus dan masuk ke liver. Karena kedua senyawa kimia gula ini sudah berbentuk glukosa, maka semuanya dapat langsung segera dilepaskan sekaligus ke pembuluh darah untuk diangkut menuju sel-sel di seluruh tubuh untuk dijadikan sumber energi. Metabolisme sukrosa. Ketika seseorang mengonsumsi produk hewani dan nabati seperti madu, buah-buahan, sayur-mayur, umbi-umbian, batang tebu, dan yang semacamnya, lalu makanan tersebut masuk ke usus, maka kandungan sukrosa pada makanan tersebut akan dipecah di dalam usus menjadi dua senyawa kimia gula yang lebih kecil, yaitu glukosa dan fruktosa. Dua senyawa ini kemudian diserap oleh usus dan masuk ke liver. Senyawa kimia gula yang sudah berbentuk glukosa dapat langsung segera dilepaskan ke pembuluh darah untuk diangkut menuju sel-sel di seluruh tubuh untuk dijadikan sumber energi. Sedangkan senyawa kimia gula yang masih berbentuk fruktosa masih harus diproses terlebih dahulu menggunakan enzim fruktokinase
di dalam liver untuk diubah menjadi glukosa. Hanya jika sudah melalui proses pengubahan inilah, baru akhirnya glukosa tersebut dapat dilepaskan ke pembuluh darah untuk diangkut menuju sel-sel di seluruh tubuh untuk dijadikan sumber energi. Ketika semua kandungan glukosa tadi masuk ke pembuluh darah dan menjadi gula atau glukosa dalam darah, enzim glukokinase akan membantu pankreas menghasilkan hormon insulin yang tugasnya adalah mengikat dan mengangkut glukosa dalam darah tersebut dan membawanya ke sel-sel di seluruh tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa hormon insulin ini adalah kunci yang membuka pintu sel sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk kemudian dipecah menjadi energi. Glukosa atau sumber energi yang tidak habis digunakan oleh sel-sel tubuh kemudian disimpan oleh tubuh di dalam liver, otot, dan sel lemak. Selain mendapatkan kandungan gula atau karbohidrat dari sumber makanan alami, baik itu hewani maupun nabati, kita juga sering mengasup kandungan gula atau karbohidrat dari pemanis olahan. Pemanis olahan adalah pemanis yang berasal dari produk nabati yang sudah diolah oleh manusia sehingga menghasilkan pemanis berbentuk padat atau cair yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pemanis padat cair ini terbagi menjadi dua. Pemanis padat cair dengan proses pengolahan sederhana atau minim proses, yaitu dihasilkan dengan cara mengolah produk nabati dalam proses yang sedikit dan singkat, sehingga pemanis padat cair minim proses ini masih tergolong alami dan sifatnya thayyib atau baik untuk dikonsumsi. Pemanis padat cair dengan proses pengolahan berlebih atau ultraproses, yaitu dihasilkan dengan cara mengolah produk nabati dalam proses yang banyak dan panjang, sehingga pemanis padat cair olahan berlebih ini sifatnya khabith atau beracun untuk dikonsumsi. Contoh pemanis padat cair yang minim proses adalah gula merah yang terbuat dari aren, kelapa atau tebu, dan gula cair yang terbuat dari aren, singkong atau stevia. Contoh pemanis padat cair yang ultraproses adalah segala jenis gula kristal atau gula pasir yang terbuat dari tebu, jagung, stevia, dan umbi bit. Juga gula batu yang terbuat dari gula pasir yang diolah kembali, serta sirup jagung tinggi fruktosa atau high fructose corn syrup. Pemanis padat cair ultraproses ini menjadi komposisi hampir semua makanan kemasan. Berikut ini adalah beberapa nama pemanis yang biasanya ditulis di daftar komposisi makanan kemasan. Sukrosa, maltosa, laktosa, glukosa, galaktosa, fruktosa, dextrosa, high fructose corn syrup, glucose syrup, dan masih banyak lagi nama-nama lainnya. Jadi, jika membeli makanan kemasan, telitilah untuk mengecek daftar komposisi pada kemasannya ya, karena bisa jadi ada pemanis olahan yang terkandung di dalamnya. Mengapa pemanis padat cair olahan ini tergolong beracun dan berbahaya? 1. Tak punya mineral alami. Karena telah mengalami proses yang sangat banyak dan panjang, pemanis padat cair olahan berlebih sudah tidak memiliki kandungan vitamin dan mineral alami. Sudah sering dijelaskan bahwa vitamin dan mineral sangat penting untuk mencerna suatu makanan. Jika kandungan vitamin dan mineral tidak ada dalam pemanis olahan yang kita konsumsi tersebut, maka tubuh akan kesulitan atau bekerja sangat keras untuk mencernanya. Bahkan, tubuh terpaksa akan mengambil mineral yang ada pada tulang dan gigi untuk mencerna pemanis olahan tersebut. Pemanis olahan membuat organ pencernaan kita bekerja keras karena sifatnya yang berat cerna, dan juga membuat kita rugi karena mineral pada tulang dan gigi kita menjadi berkurang akibat proses cernanya. 2. Tergolong karbohidrat sederhana atau karbohidrat tanpa serat. Karena proses pembuatannya yang sangat panjang menyebabkan pemanis olahan seperti gula pasir, gula batu, dan HFCS masuk ke dalam kategori karbohidrat sederhana atau karbohidrat tanpa serat. Ketika seseorang mengonsumsi pemanis olahan, tubuhnya akan menjalankan proses metabolisme sukrosa, yaitu pemecahan kandungan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa di dalam usus
untuk kemudian diolah kembali di dalam liver menggunakan enzim fruktokinase. Karena pemanis olahan berlebih tidak memiliki serat alami sama seperti tepung terigu, maka kandungan glukosa pada pemanis olahan ini dengan cepat akan dipecah di dalam usus dan diserap oleh liver. Lalu dengan cepat juga akan dilepaskan ke pembuluh darah. Glukosa yang dengan cepat masuk ke dalam pembuluh darah inilah yang secara drastis akan menaikkan kadar glukosa dalam darah. Ketika glukosa dalam darah kita naik secara cepat setelah mengonsumsi pemanis olahan, tubuh dengan cepat juga akan menyalakan alarm yang akan memicu organ pankreas untuk segera memproduksi hormon kunci, yaitu hormon insulin, yang tugasnya adalah sebagai pengikat dan pengantar glukosa ke sel-sel tubuh. Semakin tinggi kadar glukosa dalam darah, maka semakin tinggi pula kadar hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas untuk mengikat glukosa-glukosa yang banyak dalam darah tersebut. Proses pengikatan glukosa oleh hormon insulin ini membuat kadar gula dalam darah menjadi turun. Karena gula darah tadi naiknya drastis, maka turunnya juga drastis. Sayangnya, ketika gula darah turun drastis, tubuh kita kembali menyalakan alarm. Sebab jika kadar gula darah kita terlalu rendah, maka kita akan lemas. Alarm inilah yang kemudian mengaktifkan hormon lapar. Akhirnya, kita akan makan lagi. Jika pada saat merasa lapar itu lalu menu yang kita pilih adalah yang mengandung pemanis olahan lagi, maka glukosa dalam darah akan naik drastis lagi. Sehingga pankreas pun bekerja keras lagi untuk memproduksi hormon insulin yang banyak lagi. Dan begitu seterusnya, siklusnya berulang-ulang. Yang akhirnya menyebabkan kita jadi ingin makan terus-menerus. Ketika seseorang terus-menerus mengonsumsi makanan yang mengandung pemanis olahan, walaupun dalam jumlah yang sedikit, maka pankreasnya akan terus-menerus bekerja keras untuk memproduksi hormon insulin yang melimpah. Lama-kelamaan, organ pankreasnya akan menjadi kelelahan, sehingga vitalitas organnya menurun dan tidak dapat memproduksi insulin lagi, yang menyebabkan seseorang harus rutin menyuntikkan hormon insulin. Atau pada kondisi yang lain, ketika glukosa dalam darah selalu tinggi karena sering mengonsumsi pemanis olahan, kadar hormon insulin dalam tubuh juga akan selalu tinggi sebab selalu diproduksi oleh pankreas. Kondisi ini disebut dengan hyperinsulinemia atau kadar insulin tinggi. Jika kadar insulin pada tubuh kita selalu tinggi, lama-kelamaan sel-sel tubuh kita menjadi kebal atau tidak sensitif dan tidak responsif lagi terhadap keberadaan hormon insulin tersebut. Sel-sel tubuh akan menolak untuk membuka pintu walaupun hormon insulin yang menjadi kunci tersebut sudah menempel pada reseptor insulin di dinding sel. Jika hal itu terjadi, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Ketidaksensitivitasan sel inilah yang dinamakan dengan resistensi insulin, yang disebut juga dengan kondisi prediabetes atau gerbang awal menuju penyakit diabetes tipe 2. Jika pintu sel tidak bisa dibuka dan glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk dijadikan sumber energi, akan berbahaya jika glukosa-glukosa tersebut tetap berada di dalam aliran darah. Oleh karena itu, glukosa-glukosa itu mau tidak mau harus disimpan di dalam sel lemak. Maka, kondisi resistensi insulin inilah yang menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap masalah kegemukan dan obesitas. Selain itu, resistensi insulin juga dapat berpengaruh terhadap tingginya asam urat, lemak dalam darah, kolesterol, dan peradangan pada pembuluh darah. Pada kondisi resistensi insulin ini jugalah kita akan makan terus-menerus dan menjadi kecanduan pada makanan yang manis seperti aneka macam dessert. 3. Memblokade otak. Jenis pemanis olahan yang banyak terdapat pada makanan kemasan adalah sirup jagung tinggi fruktosa atau high fructose corn syrup. HFCS adalah kembaran dari gula pasir yang harganya jauh lebih murah karena terbuat dari jagung GMO atau modifikasi gen. Tetapi HFCS ini memiliki pengaruh yang jauh lebih buruk daripada gula pasir. Salah satu organ tubuh yang mendapat pengaruh buruk dari HFCS ini adalah otak.
Tubuh kita memproduksi satu hormon yang bernama leptin. Hormon leptin bertugas untuk memberitahu otak bahwa kita sudah cukup banyak makan. Dengan kata lain, hormon leptin ini adalah hormon kenyang. Tetapi pemanis olahan yang kita asup melalui makanan-makanan kemasan memblokade atau mengepung otak kita sehingga otak tidak mampu mengenali sinyal kenyang yang diberikan oleh leptin. Akhirnya, yang terjadi adalah kita jadi selalu merasa lapar dan terus-terusan makan. Dan selalunya pilihan sumber makanannya adalah yang beracun. Jika kita terus-terusan makan, apalagi sumber makanannya beracun, yang terjadi adalah kita mengalami resistensi insulin, kemudian menjadi obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya seperti penjelasan pada poin sebelumnya. 4. Candu. Penggunaan pemanis olahan pada produk-produk kemasan adalah sebagai suatu strategi marketing, karena pemanis olahan dapat memunculkan rasa candu yang kuat dan dahsyat di lidah konsumen, sehingga konsumen ketagihan dengan produk yang dijual tersebut. Ada sebuah penelitian tentang adaptasi lidah terhadap rasa, bahwa anak-anak baru bisa beradaptasi dengan rasa asam setelah 6 kali percobaan. Sedangkan untuk beradaptasi dengan rasa manis, anak-anak hanya butuh 1 kali percobaan saja. Selain itu juga dikatakan bahwa fruktosa pada pemanis olahan berlebih juga memiliki sifat adiktif atau candu yang 8 kali lebih kuat daripada kokain dalam mempengaruhi otak. Subhanallah, pantas saja anak-anak bahkan orang dewasa sangat kecanduan dengan makanan minuman yang syarat akan pemanis olahan ini. Sebenarnya, pembahasan tentang pemanis olahan ini sangat panjang, penelitiannya banyak dan poin-poin pembahasannya pun beragam. Tapi kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut sama, bahwa pemanis olahan adalah racun. Nah, masih maukah kita memberi racun ini pada tubuh kita dan tubuh anak-anak kita? Sedangkan tubuh kita dan tubuh anak-anak kita bukanlah milik kita, melainkan milik Allah yang sedang dititipkan dan dipinjamkan saja untuk dipakai sementara waktu di muka bumi. Sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa suatu saat nanti Allah akan mengambil kembali segala miliknya dan Dia akan meminta pertanggungjawaban atas segala hal yang kita lakukan terhadap titipannya ini. Selamat mengamalkan ilmu, semoga kita termasuk orang-orang yang amanah merawat segala titipan darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.